Wenpo membawa bayi itu ke sisi Ye Chen dan memberikannya kepada Ye Chen. Kemudian ia keluar dari kamar. Ye Chen menggendong putrinya dan memperhatikan tangan kecilnya yang terus bergerak. Senyum hangat muncul di sudut mulutnya. Aku akan memberinya susu. Setelah mengambil alih bayi itu, Liu Piaoyue menyusui bayi itu. Piaoyue, nama apa yang menurutmu cocok untuk anakmu? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Liu Piaoyue memikirkannya dan berkata, jika kau punya nama panggilan, panggil dia daun kecil. Jika kau punya nama besar, panggil saja Yexin. Ye Chen mendengar ucapan itu, lalu tersenyum dan berkata, dengarkan dirimu, daun kecil, kau sekarang punya nama, panggil saja daun kecil. Ye Chen menggoda daun kecil yang sedang minum susu. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, sekarang matanya tidak mengerti apa yang kau katakan. Pada malam kelahiran Xiaoye, Ye Chen tidak sempat menyampaikan kabar kelahiran Xiaoye kepada kerabat dan saudara-saudaranya, sehingga terjadilah pertempuran sengit di pihak Xianzong. Klan Tianwang, klan Petir, klan Tianhuo, dan klan Yujian telah membantai Xianzong dari Zhaohua, berniat untuk menghancurkan Xianzong dalam satu gerakan. Namun, yang tidak disangka oleh keempat dewa tersebut adalah Hu Xiaotian muncul di Xianzong dari Caihua dengan membawa 4 penguasa. Begitu Hu Xiaotian muncul, ia memegang pedang hitam panjang, dan auranya begitu dahsyat. Dengan satu pedang, ia membunuh seorang Hunyuan Daluojin immortal. Keempat keluarga abadi itu terkejut. Tiba-tiba, aura keempat dewa menghilang, dan auranya menurun drastis. Di sisi lain, ketika ia melihat Hu Xiaotian, ia membunuh seorang Hunyuan Daluojin immortal yang kuat. Auranya begitu kuat, dan suara pembunuhannya mengejutkan Jiu Xiao. 3 jenderal senior dari Zhaohua Xianzong pun dikorbankan. Suara lonceng bergema, dan gelombang suara menyapu. Bahkan Daluojin Xian tidak dapat menahan serangan gelombang suara ini. Di antara 4 klan abadi, tak terhitung dari mereka mati seketika pada jam dewa keberuntungan. Dengan bantuan beberapa Hunyuan Daluojin Xian yang kuat, seperti Hu Xiaotian, momentum Caihua Xianzong tidak lebih lemah dari 4 Xianzu. Kedua belah pihak hanya bertarung sesaat, dan kemudian terjadi kebuntuan. Keempat Xianzu menderita kerugian besar, dan mereka tidak berani mengambil inisiatif. Namun, Xianzong dari Zhaohua tidak berani mengambil inisiatif. Bagaimanapun, dalam situasi seperti itu, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda harus berusaha untuk tidak melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda pasti akan mati. Jika kalian berempat Xianzu ingin berhadapan dengan Xianzong dari Zhaohua, tanyakan padaku apakah pedang sayap harimau di tanganku akan setuju atau tidak. Hu Xiaotian berdiri di tengah-tengah keempat Xianzu dan Caihua Xianzong. Menghadapi keempat Xianzu, Hu Xiaotian menghunus pedang panjang berwarna gelap. Momentum seluruh tubuh Hu Xiaotian sangat mengerikan. Bahkan Hunyuan Daluojin Xian pun merasa sangat takut. Hu Xiaotian menebas Gunung Longzu dan menghancurkan Aula 9 Iblis dengan kekuatan 1 orang. Itu hanyalah keberadaan mistis dan meninggalkan bayangan psikologis yang tak terkalahkan di hati banyak orang. Di antara 4 keluarga abadi, tak seorang pun berani mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan Hu Xiaotian. Bahkan jika anggota paling senior dari klan Tianwang memegang 2 senjata ajaib, ia tak berani berdiri dan melawan Hu Xiaotian sendirian. Tingkat kekuatan kedua orang ini sama sekali tidak setara. Sehebat apapun senjatanya, mereka tidak dapat menutupi celah di tingkat kekuatan tersebut. Kepala klan Macan, ini adalah perseteruan antara klan Raja Surgawi dan klan Dewa. Mohon jangan ikut campur. Klan terkuat dari klan Raja Surgawi berkata dengan sopan. Hu Xiaotian mendengus dan berkata, aku sudah memutuskan ini. Jika kau memiliki benihnya, kau boleh bertarung denganku. Jika aku mati, kau boleh menginjaknya sesuka hati. Wajah klan tertinggi dari klan Raja Surgawi sangat buruk rupa. Harimau yang meraung di langit sama saja dengan menyatakan perang padanya. Jika tidak, wajahnya tidak akan murung. Jika dia melakukannya, dia tidak akan menang sama sekali. Keluarga tertinggi dari klan Raja Surgawi terbatuk dan berkata, kepala klan Macan bermaksud melawan 4 klan abadi kita sampai akhir. Apa? Tidak bisa. Harimau itu meraung. Kepala klan tertinggi dari klan Raja Surgawi menggertakkan giginya dan tersenyum, lalu berkata, tentu saja, pemimpin klan Macan kuat, tetapi ada orang di luar sana, dan ada surga di luar sana. Pemimpin klan Macan harus berhati-hati. Sebaiknya kalian taruh kuda-kuda kalian di sini, dan aku akan membawa mereka semua. Aku khawatir kalian tidak akan punya nyali seperti itu. Hu Xiaotian mencibir. Ayo pergi. Kaisar klan Raja Surgawi, dengan wajah muram dan lambaian tangannya yang besar, memerintahkan semua orang untuk mengungsi. Klan Petir, klan Api Langit, dan klan Pedang Kekaisaran tidak keberatan. Siapapun mereka tidak yakin akan menang. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak berniat bertarung. Sekelompok tikus. Hu Xiaotian mendengus dingin dengan nada meremehkan. Ketika keempat Xianzu mundur, Xianzongdun dari Caihua bersorak, dan kemudian sebuah perayaan diadakan pada hari yang sama, terutama untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Hu Xiaotian atas bantuannya. Setelah itu, Hu Xiaotian mengumumkan kepada publik bahwa jika ada yang berani melawan kaisar, semua orang buangan tidak akan pernah berhenti. Berita itu menggemparkan negeri dongeng, dan keempat peri, yaitu Tianwang,
Guntur dan Kilat, Tianhuo, dan Yujian, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, sebelum Hu Xiaotian meninggalkan Sekte Abadi, Ye Chen menyebarkan berita kelahiran Ye Xin kepada Kaisar. Huan Tianxiong dan Men Tian semuanya mengetahuinya. Di antara orang-orang Yujian, Zhao Tianjian, Chang Jian, dan Xuan Yuan semuanya mengetahui berita kelahiran Ye Xin. Mereka sangat gembira dan bergegas dari klan Yujian ke Gunung Tianhu untuk memberi selamat. Ye Fan dan Fei Tianhu adalah yang pertama kembali ke Gunung Tianhu. Ye Fan sangat bahagia karena telah menjadi saudara. Ia tidak ingin melepaskan Ye Xin. Daun kecil, kau cepat besar. Kalau kau besar nanti, kakakku akan mengajakmu bermain di luar. Di luar sana menyenangkan. Ye Fan menggoda Ye Xin dan berkata kepada Ye Xin dengan suara lembut. Kalau begitu kau harus kuat, kalau tidak bagaimana kau bisa melindungi adikmu. Kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Ibu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Ye menderita. Jika ada pria tak berperasaan yang berani menindas Xiao Ye, aku akan menghajarnya. Ye Fan mengacungkan tinjunya dan berkata, baiklah, hati-hati, jangan menakuti Xiao Ye. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ye Fan pun tersenyum, berkata, Xiao Ye pasti akan menjadi wanita cantik saat besar nanti. Dia secantik ibunya, dia pasti akan menjadi penggemar ribuan orang saat itu. Kalau begitu, kamu harus waspada terhadap serigala-serigala di luar sana, kata Flying Tiger sambil tersenyum. Jika serigala-serigala di luar sana berani menindas Xiao Ye, kamu bisa lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Ye Fan bersenandung. Haha, ayo, biarkan aku melihat cucu perempuan kecilku. Pada saat ini, Hu Xiaotian masuk dari luar sambil tersenyum, lalu menghampiri Ye Fan. Setelah melihat Ye Xin, dia berkata sambil tersenyum, dia benar-benar cantik. Pasti akan menjadi wanita cantik di masa depan. Setelah Hu Xiaotian berkata, ia mengeluarkan sebuah lonceng kecil yang penuh dengan rune, tetapi bukan lonceng biasa. Hu Xiaotian berkata, sayang, kakek memberimu sebuah lonceng kecil, bukankah ini bagus? Ye Chen, Fei Tianhu, dan yang lainnya tercengang ketika melihat lonceng itu. Sekilas, mereka tahu bahwa lonceng itu bukanlah benda biasa, melainkan dikirim oleh Hu Xiaotian. Lonceng itu bukanlah makhluk abadi tingkat rendah, melainkan makhluk abadi setingkat Luo Jinxian Agung. Hu Xiaotian menggantungkan lonceng kecil itu di pergelangan kaki Ye Xin dan berkata, jika ada anak nakal yang tidak punya mata panjang untuk menindasmu, kakek pasti akan marah padamu. Kau lihat sendiri betapa Paman Hu menyukai anak-anak. Kau sudah cukup dewasa, kapan kau akan memeluk Paman Hu? Ye Chen melihat betapa besar cinta Hu Xiaotian kepada Ye Xin sehingga ia menyodok seekor harimau terbang dan tertawa. Fei Tianhu memutar matanya dan berkata, percuma saja aku memikirkan pernikahan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang Anda inginkan. Jika sudah menyangkut pernikahan, itu akan terjadi. Kalau begitu, kau harus punya hati seperti ini. Kau selalu tidak berperasaan, mana mungkin gadis baik sepertimu bisa begitu. Kata Ye Chen, lebih baik begini saja. Yaoxi ada di Xianzong Yaoqi. Biarkan dia mencarikan satu untukmu di Xianzong Yaoqi. Mungkin Wang Ba akan terpikat oleh kacang hijau saat melihatnya. Kau Wang Ba, Flying Tiger mendengus. Ye Chen berkata, itulah maksudku. Aku akan mengaturnya untukmu. Bukan, urusanku sendiri, solusiku sendiri. Flying Tiger sibuk menggendong Ye Chen. Ye Chen tersenyum jahat dan berkata, Paman Tiger, apa pendapatmu tentang Yaoqi Xianzong? Hu Xiaotian tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Mendengar pertanyaan Ye Chen, ia langsung menjawab, lumayan. Aku akan mencari beberapa murid perempuan di Xianzong Yaoqi untuk melihat apakah King Lin suka atau tidak, agar dia bisa menikah lebih awal, dan kemudian memberimu banyak cucu untuk diajak bermain, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Hu Xiaotian langsung tersadar dan berkata sambil tertawa, baiklah, ini ide yang bagus. Meskipun kita hanya dua tuan yang tersisa di negeri dongeng, mereka adalah harimau terbang, tetapi mereka juga harus bereproduksi. Senang rasanya menemukan keluarga. Ayah tidak serius. Harimau terbang memutar bola matanya yang putih dan berkata dengan nada tidak puas. Apa itu amodal? Apakah tidak serius bagiku untuk menemukan menantu perempuanmu? Kau tidak banyak berhasil. Di usiamu yang sudah tua ini, kau belum menemukan menantu perempuan untuk pulang. Aku harus mengkhawatirkanmu. Apa kau pikir kehilangannya itu memalukan? Hu Xiaotian tidak marah dan berkata, lihatlah Ye Chen, yang memiliki dua anak. Betapa bahagianya mereka. Mari kita lihat kedua tuan kita. Tidak ada wanita di keluarga ini. Betapa dingin dan sunyinya. Kenapa kau ingin pergi mencari wanita? Gumamku. Mendengar ini, Hu Xiaotian memukul kepala Fei Tian Tiger dan berkata, bajingan macam apa yang kau bicarakan? Aku hanya punya ibumu di hatiku. Sehebat apapun seorang wanita, aku tidak sebaik jari ibumu. Ya, hanya seorang ibu yang merupakan wanita terbaik di dunia. Kata harimau itu dengan tergesa-gesa. Hu Xiaotian mendengus dan mengabaikan Fei Tian Tiger. Lalu ia berkata kepada Ye Chen, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kau bisa mengaturnya. Jika cocok, aku akan pergi ke Yaoqi Xianzong untuk melamarnya. Baiklah,
aku akan meminta orang-orang untuk mencarikan yang terbaik untuk hutan. Ye Chen setuju dengannya. Harimau terbang di sampingnya terus-menerus menatap dengan marah. Ye Chen tidak melihat hal yang sama, langsung mengabaikan tatapan mata harimau terbang itu. Setelah beberapa hari, Zhao Tianjian, Chang Jian, Xuan Yuan, Yun Fan, Xuan Wu dan yang lainnya pergi ke Gunung Tianhu. Sekelompok saudara berkumpul di Gunung Tianhu untuk memberikan berkat kepada Xiao Ye. Para paman dan paman ini tidak datang dengan sia-sia. Mereka semua datang dengan membawa hadiah. Daun-daun kecil ditutupi dengan harta karun. Hu Xiaotian sangat senang melihat sekelompok anak muda yang berbakat berkumpul. Dia segera menyiapkan jamuan makan dan minum bersama mereka. Chang Jian, Xuan Yuan dan Zhao Tianjian tidak berurusan dengan Hu Xiaotian. Mereka juga terbuka untuk minum ketika mereka melihat Hu Xiaotian begitu mudah didekati. Namun, ketika semua orang sedang menikmati minuman, gadis pelayan yang melayani Liu Piaoyue berlari menghampiri dan berkata dengan tergesa-gesa, hal besar itu buruk, Nona Xiao Ye dirampok. Begitu kata-kata itu keluar, aula menjadi sunyi. Ye Chen adalah orang pertama yang bergegas ke halamannya sendiri. Kemudian seluruh aula menjadi panas dan mendidih. Mereka semua meletakkan gelas mereka, dan mereka sadar setelah menghabiskan lebih dari setengah anggur. Siapa yang begitu berani merampok orang di Gunung Tianhu? Harimau terbang itu meraung. Apa yang terjadi? Hu Xiaotian berteriak pada gadis pelayan itu. Gadis pelayan itu sangat marah sehingga dia tergagap. Itu adalah bangau putih besar. Seekor bangau putih. Hu Xiaotian dan yang lainnya tercengang. Anda ingin lebih spesifik? Yun Fan memperlambat nada bicaranya. Gadis pelayan itu berkata, istri saya dan saya sedang menjaga Nona Ye di halaman. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan seekor bangau putih besar jatuh di atap dan menatap Nona Xiao Ye. Ketika istriku dan aku melihat burung bangau putih itu tiba-tiba berlari menghampiri dan menjemput Nona Xiao Ye dan menghilang setelah badai. Setelah mendengar ini, aku ingin mendengar auman harimau sepanjang hari. Hu Xiaotian memancarkan momentum yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Kemudian dia terbang ke langit dan mulai mencari bau burung bangau putih. Halaman Ye Chen, Liu Piaoyue telah menghilang. Ye Chen dan Ye Fan hanya melihat kekacauan di halaman. Salju yang berterbangan, Niang, Ye Chen dan Ye Fan berteriak. Tidak ada seorang pun di halaman atau rumah. Ye Chen segera menyadari sesuatu dan berkata, tunggu di sini. Aku akan pergi ke ibumu. Ibumu pasti pergi mencari Xiao Ye. Ye Chen berkata, segera terbang ke udara, mulai merasakan napas Liu Piaoyue dengan kekuatan jiwa. Ye Chen, aku merasakan bau salju, pergi ke arah itu. Tiger Xiaotian melihat Ye Chen dan langsung berkata dengan suara keras. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu mengejar dengan kecepatan tercepat di masa lalu. Di Gunung Tianhu, Fei Tianhu segera memberi perintah kepada Li Mei dan Qing Tian untuk mencari dengan cepat di sekitar Gunung Tianhu. Jika Anda melihat seekor bangau putih, Anda harus menemukan daun kecil. Sekelompok besar orang buangan bergegas keluar dari Gunung Tianhu, dan formasi itu kuat. Banyak klan iblis ketakutan dan bersembunyi. Hu Xiaotian dan Ye Chen mengikuti arahan Liu Piaoyue. Setelah mengejar puluhan ribu li, Ye Chen melihat Liu Piaoyue, yang sedang menangis di puncak gunung. Ye Chen, jaga salju dengan baik, aku akan mengejarnya. Hu Xiaotian melihat Liu Piaoyue, yang sudah menangis terseduh-seduh. Dia merasa sangat tidak enak di hatinya, jadi dia mengucapkan sepatah kata dan segera mengejarnya. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Aku kehilangan daun kecil, aku kehilangan daun kecil. Liu Piaoyue menangis terseduh-seduh, terus-menerus menyesalinya. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue dengan sedih dan berkata, tidak apa-apa. Paman Hu akan menemukan daun kecil itu kembali. Pasti, daun kecilku. Air mata Liu Piaoyue tidak bisa berhenti, rasa sakit seperti kehilangan anak, terus-menerus menyengat hatinya, sehingga hatinya meneteskan darah. Ye Chen memikirkan cara untuk mengirim Liu Piaoyue kembali ke Gunung Tianhu. Sekarang dia hanya bisa menunggu kabar dari Hu Xiaotian. Air mata di wajah Liu Piaoyue masih sangat jelas. Dia melihat ke samping tempat tidur dan duduk, tidak berdaya dan lesu, tetapi matanya menatap keluar, berharap seseorang di luar akan datang untuk membawa kabar baik. Setiap kali seseorang datang, mata Liu akan bersinar, dan kemudian bertanya tentang situasinya. Matanya penuh harapan, tetapi setiap kali, setelah mendengar jawabannya, dia kecewa dan air mata selalu mengalir dengan tenang. Ye Chen dan Ye Fan melihat foto Liu Piaoyue ini. Mereka berdua patah hati dan tidak berdaya. Keesokan harinya, Qing Tian, Kaisar Dusi dan yang lainnya kembali bersama orang-orang. Mereka mengejar lebih dari 100.000 li malam itu dan menyapu semua Dong Huangfu. Mereka tidak melihat daun kecil. Sebaliknya, mereka membunuh semua bangau putih di rumah Dong Huang. Mereka membawa kembali puluhan ribu bangau putih, beberapa dari mereka bahkan tidak melepaskan anak-anaknya. Namun, tidak ada bangau putih yang muncul tadi malam. Harimau Fei Tian marah dan hanya bisa menunggu berita dari Hu Xiaotian. Jika Hu Xiaotian gagal menemukan daun kecil itu akan merepotkan. Pada siang hari berikutnya, Hu Xiaotian akhirnya kembali, tetapi dia tidak membawa kembali daun kecil. Dia hanya membawa kembali bulu bangau putih. Paman Harimau,
bagaimana situasinya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Hu Xiaotian menghela napas, lalu melemparkan bulu itu ke udara. Bulu itu langsung berubah menjadi sebaris kata, yang berbunyi, gadis ini dekat dengan jalan surga dan bumi. Aku secara khusus memerintahkan Bangau untuk membawanya ke negeri dongeng Dautai. Jangan baca. Ketika Ye Chen melihat kalimat itu, dia mengerutkan kening dan berkata, negeri dongeng Dautai. Apakah Bangau putih itu adalah Bangau negeri dongeng Dautai? Hu Xiaotian berkata, konon negeri dongeng Dautai juga merupakan tempat di mana jalan surga dan bumi dibiarkan. Di sana ada akar, sumber, buah, dan pohon surga dan bumi yang diimpikan oleh para dewa. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan penciptaan langit dan bumi, dan pencapaian di masa depan tidak akan terbatas. Hanya saja, selama ini, tidak ada yang tahu di mana negeri dongeng Dautai berada. Hanya dikabarkan bahwa negeri dongeng Dautai akan muncul setiap 10.000 tahun sekali, lalu membawa pergi seorang anak yang dekat dengan jalan Tiandi, dan membiarkan anak itu tinggal di jalan di negeri dongeng Dautai. Hanya ketika anak itu berusia 7 tahun, dia akan diizinkan pergi. Begitu anak-anak terpilih, jika mereka keluar dari negeri dongeng Dautai, prestasi masa depan mereka tidak akan terbatas. Namun, sangat kejam bagimu untuk terpilih kali ini. Hati Ye Chen sedikit lega, meskipun terpisah dari daun kecil, tetapi sekarang setidaknya tahu keberadaan daun kecil itu, tahu bahwa daun kecil itu tidak mengancam jiwanya. Dia memberitahu berita itu kepada Liu Piaoyue, yang banyak menangis, tetapi akhirnya dia kuat. Dia tahu bahwa Xiaoye tidak memiliki kekhawatiran tentang hidupnya. Sebagai seorang ibu, dia merasa lega. Setidaknya Xiao Yezi meninggalkannya dalam waktu yang singkat setelah dia lahir. Sebagai seorang ibu, dia tidak mau menyerah dan sangat tertekan. Setelah beberapa penghiburan, suasana hati Liu Piaoyue juga stabil. Ye Chen menghibur, meskipun kita akan merindukan Xiaoye selama 7 tahun, itu adalah ciptaan yang luar biasa bagi Xiaoye. Ketika dia dewasa, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Liu Piaoyue mengangguk. Apalagi yang bisa dia katakan sekarang? Semuanya telah terjadi, bahkan jika kita tidak menyerah, kita hanya bisa mengubur pikiran kita yang dalam di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Xiaoye tidak dalam bahaya hidup, dia telah memperoleh banyak keberuntungan. Fei Tian Tiger dan yang lainnya merasa lega. Setelah berkumpul sebentar di Gunung Tianhu, mereka semua bubar setelah beberapa hari. Ye Chen tahu bahwa Liu Piaoxue masih dalam suasana hati yang buruk karena urusan daun kecil itu, jadi dia hanya menemani Liu Piaoyue dan membiarkan Liu Piaoyue keluar dari bayang-bayang kehilangan. Waktu berlalu dengan cepat, setengah tahun berlalu dengan tenang, Liu Piaoyue perlahan-lahan terbiasa datang, tidak seburuk sebelumnya, sangat ceria. Ye Chen merasa lebih baik ketika dia melihat Liu Piaoxiu, dia mulai berpikir untuk menghubungi Yao Xi dan meminta Yao Xi untuk mencari beberapa murid perempuan yang cocok dengan kepribadian Fei Tian Tiger di Sekte Abadi Yao Qi. Setelah menerima pesan Ye Chen, Yao Xi pulih dengan cepat. Dia benar-benar menemukan beberapa murid perempuan dengan bakat yang baik dan kepribadian yang mirip dengan harimau Fei Tian. Ye Chen mengatakannya dengan Hu Xiaotian. Hu Xiaotian sangat senang dan segera menarik harimau terbang yang enggan itu ke Yao Qi Xianzong. Hu Xiaotian membawa harimau Fei Tian ke Yao Qi Xianzong. Tianyun Abadi, pemimpin Yao Qi Xianzong, datang ke gerbang Yao Qi Xianzong untuk menemuinya. Setelah Hu Xiaotian memasuki Yao Qi Xianzong, Tianyun Abadi mengetahui reputasi Hu Xiaotian. Dia membunuh Gunung Longzhu dengan kekuatan satu orang, menghancurkan olah 9 iblis, dan mengusir keluarga Tianwang, klan Guntur dan Kilat, keluarga Tianhuo, dan keluarga Yujian dari Xianzong Shaohua. Kekuatan yang mengerikan seperti itu tidak akan pernah mudah tersinggung. Peri Tianyun segera meminta buah persik yang matang setiap 9.000 tahun untuk keluar untuk menerimanya. Kepala klan harimau, ini adalah buah persik yang telah dimasak selama 9.000 tahun oleh Xianzong Yaoqi. Silakan cicipi, kata Peri Tianyun sambil tersenyum. Hu Xiaotian dan Fei Tianhu sama-sama menggigit buah persik pipi itu. Setelah menggigitnya, Hu Xiaotian berkata sambil tersenyum, konon, satu gigitan buah persik pipi dari Sekte Xian di Yaoqi dapat memperpanjang umur selama bertahun-tahun. Kelihatannya memang benar. Petik 2. Menurutku tidak ada bedanya. Bisik Flying Tiger. Apa bedanya? Buah persik pipi ini telah mencapai tingkat ramuan tingkat 9. Orang biasa tidak dapat memakannya. Satu gigitan dapat menambah umur panjang ratusan tahun. Seorang murid perempuan di sisi Peri Tianyun langsung berkata tidak puas. Bambu hijau, jangan bersikap kasar. Peri Tianyun langsung berkata, Guru, bambu hijau agak tidak terima, tetapi berhenti dengan minuman keras surgawi. Jika kamu bersikap kasar lagi, pergilah ke tembok untuk mencari kesalahan. Mendengar itu, Fei Tianhu tersenyum bangga dan berkata, karena kau bilang buah persik itu sangat kuat, bukankah kau bisa membunuh semua orang dari klan abadi Yaoqi? Kurasa kau baru 17,89 tahun di usia ini. Kau pasti bukan iblis tua, kan? Kau iblis tua, gadis ini baru berusia 18 tahun. Dia belum pernah makan buah persik. Kau pikir siapapun bisa memakannya? Hei, 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 tersenyum, ya, buah persik ini tidak bisa dimakan siapapun, aku bisa memakannya. Setelah itu,
Ia pun dengan sengaja menggigit buah persik yang pipih, dan memakannya dengan penuh minat dan senang dengan penampilannya. Bambu hijau penuh dengan warna merah, mata roh air menatap harimau terbang, insangnya penuh dengan gas, benci untuk menyerahkannya sekarang, pelajaran bagus dari harimau terbang. Harimau terbang melihat ekspresi bambu hijau, semakin bangga tertawa, ada rasa mengancam jiwa orang. Kekanak-kanakan, tak tahu malu, api bambu hijau muncul, dan orang yang putus asa itu mulai memarahi. Mendengar ini, wajah Tianyun Immortal berubah drastis dan ia melihat Tiger Roaring Sky. Tiger Roaring Sky tanpa ekspresi. Tianyun Immortal tidak tahu apa yang dipikirkan Tiger Roaring Sky. Ia langsung memarahi, bambu hijau, jangan bersikap kasar kepada tamu. Kau akan pergi ke dinding untuk memikirkannya sekarang. Tuan, dia jelas memprovokasi yang pertama. Pembelaan penuh dendam dari Green Bambu. Tuan Harimau adalah tamu, apakah ada cara seperti itu untuk memperlakukan tamu? Tanya Tianyun Immortal, dan dia tidak punya cara seperti itu untuk menjadi tamu. Green Bambu membalas, bersikaplah liar, peri langit itu bergumam dengan marah. Ruosi buru-buru berdiri dan berkata, adik perempuan, bicaralah kurang dari 2 kata, jangan membuat tuan marah. Ketua klan Harimau dan Tuan Harimau adalah tamu. Sebagai tuan rumah, kita harus memahami etiket secara alami. Setelah berkata demikian, Green Bambu akan menyingkir, jangan beri Green Bambu kesempatan lagi untuk berbicara. Ketua klan Harimau, bukankah disiplin klan ini ketat? Biarkan ketua klan Harimau tertawa. Peri langit berkata sambil tersenyum. Petik 2, gadis kecil itu masih sangat menarik dan jujur. Aku menghargainya, Tuan Tianyun tidak perlu menghukumnya. Hanya sedikit gadis sederhana seperti dia. Peri Tianyun mendengar raungan harimau langit itu, bukan bermaksud marah, melainkan memuji bambu hijau, dan pujian itu tulus, dan hatinya lega, lalu berkata kepada Kingsu, bambu hijau, aku tidak akan segera meminta maaf kepada Tuan Harimau. Setelah melirik harimau terbang, Kingsu mendengus dan berkata, maaf. Tidak masalah, harimau terbang, hei, aku tidak peduli dengan sikap bambu hijau. Peri Tianyun tidak memarahi bambu hijau lagi, tetapi berkata kepada harimau Xiaotian, tidak tahu apa yang akan dilakukan pemimpin klan harimau hari ini. Hu Xiaotian tertawa dan berkata, aku datang ke sini hari ini untuk satu hal, yaitu membesarkan anak-anakku. Dengan lambaian tangan harimau raungan langit, sejumlah besar hadiah muncul di hadapannya. Hadiah-hadiah ini tidak semuanya adalah produk. Bahkan jika diberikan kepada kekuatan sebesar Yao Qi Xianzong, itu juga merupakan barang langka. Peri Tianyun mendengar kata-kata harimau raungan langit, yang awalnya tertegun oleh kata-kata harimau Xiaotian, dan kemudian melihat hadiah berwarna-warni yang dikirim oleh Hu Xiaotian, yang membuatnya semakin terkejut. Hadiah-hadiah ini dapat digunakan untuk mengolah pil, ramuan peri, dan senjata. Misalnya, pil-pil tersebut dibuat oleh Hu Xiaotian Tuo dari Sekte Danyang. Setiap jenis obat langka di pasaran. Ada juga ramuan peri, yang telah disempurnakan oleh tangan Sekte Danyang. Khasiatnya benar-benar terbaik. Senjata terendah adalah senjata abadi tingkat Daluo Jinxian, yaitu 100 buah. Tingkat Daluo Jinxian Yuan campuran lebih dari setengahnya. Tak hanya peri langit yang terkejut, semua orang yang hadir pun terbelalak lebar. Tak seorang pun menyangka harimau yang meraung di langit akan begitu murah hati. Pena ini, bukan orang biasa yang bisa memilikinya. Dewa Tianyun memusatkan pikirannya, mengalihkan pandangannya dari hadiah-hadiah itu, lalu bertanya dengan ragu, aku ingin tahu murid Yao Qi Xianzong mana yang dilihat oleh guru harimau. Aku nyatakan bahwa bukan aku yang melihat, melainkan ayahku yang harus menarikku untuk membesarkan keluargaku. Harimau terbang itu segera menjelaskan, ada beberapa orang yang telah terpilih. Aku datang ke sini untuk menemui mereka hari ini. Jika ada murid yang baik, aku harap bisa bersama putraku. Tentu saja, aku tidak akan sulit untuk menjadi kuat. Jika murid Yao Qi tidak setuju, aku akan menghormati pilihan mereka. Lagi pula, acara pernikahan ini bukan drama anak-anak, tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa, dan akhirnya berharap mereka bisa bahagia. Namun, kurasa murid lain tidak perlu mempertimbangkannya sekarang. Kurasa Nona Kingsu sangat baik. Dia sangat mirip dengannya, pasti menarik jika mereka bersama di masa depan. Ketika harimau mengaum langit mengatakan ini, semua orang tercengang. Buah persik yang baru saja digigit harimau Feitian jatuh dari mulutnya. Bambu hijau itu bahkan lebih besar dan tumbuh besar di mulutnya. Dia tidak percaya semua ini. Peri Tianyun juga sedikit bodoh, sama sekali tidak mengerti, bagaimana mungkin harimau mengaum langit ini memandang bambu hijau, begitu kasarnya barusan, apa gadis seperti itu sangat populer. Ayah, apa ayah bercanda? Biarkan aku bersama goblin tua ini. Lebih baik ayah bunuh saja aku. Harimau terbang segera berkata, bambu hijau semakin marah, menunjuk harimau terbang dan mengumpat, kaulah goblin tua itu. Bahkan jika ayah memintaku untuk bersamamu, aku tidak ingin memperhatikanmu. Jika kamu terus-terusan menatapku, itu akan mengotori mataku. Sekalipun aku bicara sepatah kata pun padamu, kurasa IQ-ku akan berkurang. Flying Tiger juga berdiri, menunjuk ke arah Green Bambu, berkata tanpa rasa lemah, tanpa rasa belas kasihan. Kalau begitu diamlah. Green Bambu bergumam. Feitian Tiger tercekat mendengar kalimat ini,
lalu berkata kepada Hu Xiaotian, "Ayah, lihat, bagaimana kita bisa akur seperti ini. Jadi, orang tua, biarkan aku pergi. Kau pasti akan menyesalinya nanti. Keluarga ini tidak perlu ribut. Menurutku bagus. Suasananya sangat ramai." Hu Xiaotian berkata sambil tersenyum. "Ketua klan Tiger, kau juga bilang tadi, tidak akan dipaksa, kan? Aku tidak akan membiarkan masalah ini." Green Bamboo berkata dengan tegas. "Aku belum akan setuju." Fei Tianhu merasa martabatnya sebagai seorang pria telah diinjak-injak. Kencan buta pertamanya ditolak oleh seorang wanita dengan cara seperti ini. Dia harus mengembalikan harga dirinya. "Oh, perasaan ini bisa dipupuk perlahan. Aku tidak dipaksa, tapi aku harus memberinya kesempatan, kan?" Hu Xiaotian tersenyum dan berkata, "Tuan Tianyun, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Tian Yunxian melihat ini, dan dalam hatinya dia hanya bisa berkata, "Haha. Baik, karena ketua klan macan sangat menyukai bambu hijau, itu juga merupakan kehormatan bagi Kingsu. Namun, pernikahan ini tidak bisa dihindari, jadi aku harap aku bisa menghormati keinginan Kingsu." Kata peri itu, sekalipun dia cukup kuat, dia tidak bisa menggerakkan King Hu. Hu Xiaotian mengangguk dan berkata, "Tian Yunxian benar, jadi aku harap mereka bisa memupuk perasaan mereka. Jika memang tidak pantas, mereka tidak akan dipaksa saat itu." "Apa yang dikatakan ketua klan macan memang benar," kata peri itu. "Dengan cara ini, aku akan menempatkan anjing itu di Xianzong Yaoqi untuk sementara waktu, dan membiarkannya berteman dengan gadis Kingsu. Pertama, ambil langkah pertama, lalu lihat takdirnya," kata Hu Xiaotian. Dewa Tianyun ragu sejenak, lalu menatap bambu hijau. Bambu hijau tampak tidak senang, tetapi Dewa Tianyun mengangguk setuju dan berkata, "Itulah yang dikatakan pemimpin klan macan." "Terima kasih, Tuan Tianyun." Hu Xiaotian tertawa dan berkata, "Hadiah pertunangan ini masih di tangan Dewa Tianyun. Sekalipun kau tidak bisa membangun keluarga sendiri di masa depan, kebaikan dan kebenaranmu tetap ada. Hadiah pertunangan ini terlalu mahal. Silakan ambil kembali." Tentu saja, Dewa Tianyun tidak bisa bekerja di bawahnya. Jika dia mengambilnya, dia akan kekurangan tenaga. Harimau Xiaotian melihat ini dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu saja sampai mereka mendapatkan hasilnya, lalu kirimkan hadiah pertunangan." "Ayah, aku tidak ingin tinggal di sini. Semuanya wanita. Tidak ada artinya," kata Flying Tiger dengan sangat tidak puas. Menantu perempuan Huzong berkata, "Jika kamu tidak memiliki suara harimau di Gunung Harimau, kamu akan menemukanku suatu hari di mana kamu tidak memiliki suara harimau. Kukatakan pada putramu, semakin sulit menaklukkan beberapa wanita, kau harus menaklukkan mereka. Ini seperti pria, jika kau menaklukkan gadis Kingsu, kau akan menjadi seperti pria. Kalau tidak, jangan bilang kau pria di masa depan." Ini memalukan. Kata-kata Tiger Xiaotian benar-benar membangkitkan hasrat Flying Tiger. Matanya beralih ke Green Bamboo, dan Green Bamboo hanya menatapnya. Green Bamboo melihat Flying Tiger dengan mata jahat, ada firasat buruk di hati, tetapi di permukaan masih bersenandung menghina, lalu melemparkan tatapan mata putih besar ke Flying Tiger. Flying Tiger sedikit mengangkat mulutnya, berkata, ayah benar, karena gadis ini sekarang tidak ingin melihatku, maka aku akan menaklukkannya sepenuhnya." "Benar." Hu Xiaotian menepuk bahu Fei Tian Tiger dengan senyum puas. Ayah dan anak itu saling memandang, dan selalu merasa ada konspirasi. Hu Xiaotian dan Tian Yunxian mendiskusikan beberapa hal, Hu Xiaotian pergi, dan Fei Tian Tiger masih di Yaoqi Xianzong. Harimau Fei Tian berjalan di depan Kingzu sambil tersenyum. Kingzu menatap ekspresi jahat harimau Fei Tian, mundur beberapa langkah, lalu menegakkan dadanya dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Harimau Fei Tian mengamati bambu hijau dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Meskipun sosokmu tidak terlalu bagus, Jenderal, kau berhasil membangkitkan hasratku untuk menaklukkanmu." "Kau bermimpi." Bambu hijau bergumam, "Sudah kubilang, gadis ini mulai hari ini menghadap dinding dan berpikir, jika kau tidak pergi, aku tidak akan keluar." Harimau Fei Tian mendengar ucapan itu dan berkata sambil tersenyum, "Jika kita pergi ke tembok untuk merenungkan kesalahan kita, kita akan memiliki kesempatan untuk menyendiri. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Bambu hijau mendengar ini, langsung marah tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengutuk keras, "Kamu tidak tahu malu. Karena kamu menyebutku tidak tahu malu, jika aku tidak melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, aku minta maaf atas kata-katamu." Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi Harimau Fei Tian, Kingzu memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tidak punya cara lain selain berbalik dan pergi. Harimau Fei Tian melihat bambu hijau itu takut, dan kemudian tertawa lebih keras, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Ini sedikit menarik, gadis kecil. Jika aku tidak menaklukkanmu, aku bukan binatang dewa." Fei Tianhu tinggal di Xianzong di Yaoqi. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan setiap hari. Kingzu sangat kesal karenanya. Dia sering pergi ke Tianyun Immortal untuk mengeluh tentang hal itu. Dia berkata bahwa dia tidak tahan dengan Fei Tianhu dan meminta Dewa Tianyun untuk mengusir Fei Tianhu dari Yaoqi Xianzong. Di mana Dewa Tianyun mendengarkan Green Bamboo. Dia telah berjanji kepada Hu Xiaotian untuk membiarkan Fei Tianhu tinggal di sini selama beberapa waktu.
Ini hanya beberapa hari. Jika Fei Tianhu diusir, Hu Xiaotian tidak akan dapat membawa pedangnya untuk mencari masalah dengan Yao Qi Xianzong. Green Bamboo, Hu Qinglin terlihat sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi orang-orang harus tetap baik, orang-orang tidak jahat, kamu dapat menanggungnya. Jika dia mundur saat menghadapi kesulitan, kamu akan bersih. Dewa Tianyun hanya dapat menghibur bambu seperti ini. Terus terang, itu berarti aku tidak dapat menahannya. Kamu dapat memasaknya perlahan. Qingzu menggertakkan giginya dan berkata, aku harus mencoba membuat orang itu meninggalkan Yao Qi Xianzong dengan sukarela. Aku muak dengan itu. Setelah Qingzu meninggalkan Dewa Tianyun, dia mulai mencari cara untuk melawan Fei Tianhu dan mencoba untuk menyatukannya. Ketika murid perempuan Xianzong dari Yao Qi sedang mandi di Yao Qi, Qingzu membawa Fei Tianhu ke Yao Qi. Fei Tianhu tidak tahu bahwa Qingzu telah membawanya ke Yao Qi, dan ada sekelompok wanita cantik telanjang di Yao Qi. Apakah ini untuk melihat, atau untuk melihat, atau untuk melihat? Fei Tianhu berjuang di dalam hatinya. Pada saat itu, dia kehilangan akal sehatnya dan lupa untuk berpikir. Qingzu segera memarahi Fei Tianhu, dasar bajingan, kamu pencuri, kamu mengintip para suster bela diri yang sedang mandi. Ketika mereka melihat harimau hijau, mereka terkejut melihat tubuh harimau hijau itu. Harimau terbang tiba-tiba bangun untuk datang, dan kemudian menunjuk ke bambu hijau dan berkata, hitunglah kamu kejam. Fei Tianhu pergi dengan tergesa-gesa. Qingzu penuh dengan senyum puas. Kemudian dia mulai mencela Fei Tianhu dengan para suster bela diri yang telah mandi di Yao Qi. Harimau Fei Tian dikatakan sebagai seorang pesolek, setan seks besar dan sebagainya. Murid-murid Xianzong dari Yao Qi berjumlah 10 hingga 100, dan mereka semua menyebar. Namun, Flying Tiger tidak sanggup melihat Flying Tiger muncul, satu persatu mereka menghindar dan menjauh. Yang lain langsung bergabung untuk mengadu kepada Tianyun Immortal. Setelah mendengar ucapan itu, Tianyun Immortal tahu bahwa itu pasti Green Bamboo. Dia hanya menghela nafas, menjelaskan sedikit untuk Fei Tian Tiger, dan menyuruh murid-murid ini pergi setelah dia mengatakan bahwa dia tidak berdaya. Fei Tianhu bersembunyi ketika dia melihat murid-murid Xianzong di Yao Qi. Setelah mengetahui kebenaran dari mulut Yao Xi, Fei Tianhu dengan marah menemukan teori Green Bamboo. Aku katakan padamu, kau pikir ini akan membuatku mundur dariku, dan sekarang keinginanku untuk menaklukkanmu telah meningkat, bahkan jika dunia tahu bahwa aku seorang cabul. Aku akan menaklukkanmu. Harimau Fei Tian berkata dengan berani, dan kemudian tampak memikirkan sesuatu, memaksa bambu hijau ke sudut dinding, memegang dinding dengan satu tangan, tubuhnya dekat dengan bambu hijau, dan jarak di antara mereka kurang dari 1 kaki. Selain itu, harimau terbang meletakkan kepalanya di depan bambu hijau, dan jarak antara wajah mereka kurang dari 1 kaki, bahkan panasnya bisa dirasakan. Pipi bambu hijau langsung merah, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, tetapi permukaannya sangat tenang menatap harimau terbang berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Warna harimau terbang menyipitkan mata pada bambu hijau, cara tersenyum buruk, kamu bilang aku iblis seks, jika aku tidak melakukan sedikit hal iblis seks, apakah itu terlalu buruk? Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Qingzu sedikit gugup. Coba tebak apa yang ingin kulakukan. Flying Tiger tersenyum jahat. Sudah kubilang, jangan main-main. Kalau kau main-main, aku akan panggil seseorang. Bambu hijau melihat ekspresi Flying Tiger semakin jahat, benar-benar takut Flying Tiger akan melakukan sesuatu padanya. Kau panggil, siapa yang berani menyentuhku? Saat nasi mentah kita matang, semuanya akan alami. Lalu, kita akan punya sekelompok harimau kecil lagi. Betapa menyenangkannya. Harimau Fei Tian tertawa. Siapa yang akan melahirkan harimau bersamamu? Wajah bambu hijau semakin merah, detak jantungnya meningkat pesat. Harimau Fei Tian melihat wajah bambu hijau hampir merah, apel matang, dan merasa bahwa gadis kecil itu benar-benar baik, tetapi bentuk tubuhnya tidak terlalu bagus. Dadanya kecil, pinggangnya baik-baik saja, dan pantatnya tidak cukup besar. Dia tidak bisa melahirkan harimau kecil. Bambu hijau melihat harimau terbang melihat dirinya sendiri lagi, wajahnya mulai terbakar, dia berpikir dalam hatinya, tidak bisa terus seperti ini, atau akan mati. Qingzu memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan menendangkan kakinya langsung ke selangkangan Fei Tian Tiger. Fei Tian Tiger tiba-tiba menjepit kakinya dan menjepit kaki Qingzu. Ketika pusat gravitasi tubuhnya tidak stabil, dia langsung jatuh ke tubuh Qingzu dan menjatuhkan Qingzu. Bambu hijau berteriak. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bibirnya menjadi panas. Setelah mereka jatuh ke tanah, Fei Tian Tiger berbaring di tubuh Qingzu. Bambu hijau membuka matanya dan melihat Flying Tiger berbaring di tubuhnya, dan bibirnya bahkan menempel di bibirnya. Matanya langsung melebar. 10.000 dari mereka berlari di dalam hatiku. Dia segera mendorong Flying Tiger, dan kemudian, muntah. Bibirnya diseka dan digosok, dan wajahnya jijik. Dia memarahi, kamu seorang cabul, bajingan, orang yang tidak tahu malu. Fei Tian Tiger menyentuh bibirnya dan berkata sambil tersenyum, baru saja kamu memarahiku sebagai seorang cabul. Jika aku tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para cabul, bukankah aku akan menderita? Ini ciuman pertamaku, semua orang yang disakiti akan menangis.
Itu sudah tepat. Mari kita membuat janji. Harimau terbang tersenyum tanpa perasaan. Bambu hijau mendengar ini, semakin sedih, air mata mengalir, menangis. Harimau Feitian melihat bambu hijau itu pahit, senyum di wajahnya menghilang, dia terbatuk canggung, berkata, jangan terlalu rapuh. Jadi kamu menangis. Itu ciuman pertamaku, oke. Aku juga sangat sedih. Haruskah aku bunuh diri? Kamu akan bunuh diri. Apa urusanku? Bambu hijau menangis dan meraung. Harimau Feitian berkata, kamu tidak masuk akal, aku tidak bermaksud begitu. Selain itu, jika kamu tidak menendangku, kita tidak akan melakukan itu. Lagi pula, kita semua adalah ciuman pertama, jadi itu seimbang. Ping apa Ping, kamu seorang pria, aku seorang gadis, kamu memanfaatkan keuntungan, aku menderita kerugian. Semakin bambu hijau menangis, semakin ganas. Harimau Feitian melihat bambu hijau menangis, yang tidak memiliki cara untuk berhenti, tetapi juga tak berujung. Saya tidak tahu dari mana Harimau Feitian muncul dengan ide itu, menuju bambu yang sedang melompat, dan kemudian dengan mulut untuk menutup mulut bambu hijau. Bambu hijau benar-benar membeku, tidak memiliki gerakan untuk waktu yang lama, semua lupa untuk berjuang. Setelah beberapa waktu istirahat, Kingzu merespons dan berjuang beberapa kali, tetapi Harimau Feitian terlalu ketat, dia tidak bisa melepaskannya, jadi dia hanya bisa memukul tubuh Feitian Hu. Setelah beberapa saat, Harimau Feitian melepaskan mulutnya dan tersentak, aku tercekik. Bambu hijau melihat harimau terbang itu lepas, dan bergegas keluar dari pelukan harimau, dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Harimau Feitian tidak mengerti situasinya, sampai sosok bambu hijau itu menghilang. Harimau Feitian menyentuh bibirnya dan tak kuasa menahan tawa, berkata, jadi inikah rasanya berciuman. Flying Tiger untuk pertama kalinya merasakan ciuman itu sangat menarik, dan ada perasaan manis. Setelah lolos dari cakar Feitian Tiger, Kingzu kembali ke kamarnya, menutup pintu dan mengurung diri di kamar. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dan mulai menangis. Setelah menangis beberapa saat, dia berhenti, dan sekarang kepalanya penuh dengan situasi dengan Flying Tiger, yang tampaknya masih ada. Bajingan itu, aku tidak bisa melepaskannya. Bambu hijau memukul tempat tidur dengan tinjunya dan berkata dengan marah. Sejak adegan dramatis itu terjadi, Kingzu telah menghindari Feitian Tiger. Feitian Tiger tidak melihat Kingzu selama beberapa hari. Dia pikir Kingzu tidak dapat membayangkan apa yang harus dilakukan. Kemudian, saya mengetahui tentang situasi di Yaoxi dan merasa lega setelah mengetahui bahwa bambu hijau itu baik. Sementara Feitian Hu sedang berpikir tentang cara menghalangi bambu hijau, Yao Qi Xianzong tiba-tiba memanggil murid inti. Tampaknya ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Feitian Tiger juga pergi untuk bergabung dalam kesenangan itu. Atas izin Dewa Langit, harimau terbang memasuki aula. Bambu hijau juga ada di dalamnya. Kali ini, bambu hijau tidak punya cara untuk bersembunyi dari harimau terbang. Harimau terbang juga berjalan ke sisi Kingzu dan berdiri. Bambu hijau bergerak beberapa langkah dan menjauh dari harimau terbang, jadi harimau terbang mengambil inisiatif untuk mendekatinya beberapa menit. Kenapa kau bersembunyi dariku? Tanya harimau terbang. Aku tidak ingin melihatmu brengsek. Bambu hijau bersenandung. Apa yang terjadi hari itu adalah aku tidak melakukannya dengan benar. Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Kata harimau terbang. Hal yang paling berharga bagi seorang wanita adalah integritasnya sendiri. Aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu kau akan menikah denganku, dan kau akan baik-baik saja. Kata harimau terbang tanpa ragu. Jika kau bermimpi, aku tidak akan pernah menikahimu. Bambu hijau menggertakkan giginya. Harimau terbang itu tersenyum, kalau begitu aku bisa membiarkanmu mati. Aku tidak peduli padamu. Bambu hijau itu bersenandung. Harimau terbang itu tertawa, dan saat ini, dia mendengar Tianyun yang abadi berkata, sekarang ada berita bahwa ada penurunan tanah sejauh 3000 li di rumah Qingya di prefektur Muyun, dan dunia bawah tanah yang sangat besar telah muncul. Dikatakan bahwa ada gas abadi yang menyembur keluar dari dunia bawah tanah, seolah-olah ada harta karun di tanah. Setelah Tianyun yang abadi mengatakan ini, mata para murid inti Yao Qi Xianzong semuanya cerah. Setelah melirik kerumunan, Tianyun yang abadi berkata, sekarang semua kekuatan besar lainnya telah mengirim murid-murid mereka ke rumah Qingya di prefektur Muyun untuk pelatihan. Tentu saja, Yao Qi Xianzong tidak boleh ketinggalan. Kalian bisa pergi ke rumah Qingya hari ini. Ya, semua murid memberi hormat dan setuju dengan jalan itu. Bambu hijau, aku akan menemanimu pergi. Jika kamu menghadapi bahaya, aku juga bisa melindungimu. Kata harimau terbang sambil tersenyum. Bambu hijau memutar matanya dan berkata, lebih baik kamu melindungi dirimu sendiri. Aku tidak butuh perlindunganmu. Semua murid Yao Qi Xianzong berangkat bersama. Di antara banyak murid perempuan, Fei Tianhu cukup mencolok. Dia benar-benar seperti rumput di antara bunga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Xianzong dari Zhaohua juga mengirim murid-muridnya untuk berlatih. Huan Tianxiong, Huan Tianyu, Yun Fan, Xuan Wu dan yang lainnya semuanya bergegas ke negara bagian Muyun. Ye Chen juga mendapat berita di Gunung Tianhu. Dia sangat penasaran dengan peristiwa besar di negara bagian Muyun, jadi dia berkata kepada Liu Feixue, Piao Yue, aku akan membawamu keluar untuk beristirahat.
Sekarang tanah negara bagian Muyun berjarak 3.000 li, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Liu Piaoyue mengangguk, dan dia merasa sedikit pengap di Gunung Tianhu, jadi dia setuju. Keduanya berangkat dari Gunung Tianhu. Ye Chen memiliki susunan transmisi. Setelah beberapa kali melompat, Ye Chen telah tiba di rumah Qingya di negara bagian Senja. Kisah garis bawah prefektur Qingya pertama kali tersebar di negara bagian Senja. Sekarang, sejumlah besar penonton telah berkumpul di daerah penurunan prefektur Qingya. Orang-orang ini ada di sini untuk ikut bersenang-senang, dan sedikit yang berani memasuki bawah tanah. Penurunan tanah sejauh 3.000 li bukanlah daerah yang kecil. Tanah sejauh 3.000 li telah tenggelam, dan seluruh bawah tanah bukanlah tanpa dasar. Aku tidak tahu di mana tanah sejauh 3.000 li itu telah tenggelam. Di sini, seperti lautan yang telah dikeringkan, air hanya menyisakan lubang hitam besar ini. Ye Chen muncul di posisi tanah ambles. Ia terkejut melihat situasi ini. Sungguh langka melihatnya. Tidak ada jejak perang di dekat sini. Pasti tidak ada yang tertinggal akibat perang. Ia bertanya kepada orang-orang di kediaman Qingya. Menurut orang-orang di dekat tanah ambles, ia merasakan bumi bergetar beberapa saat, lalu sebidang tanah ini menghilang dan muncullah lubang yang sangat besar. Ye Chen menatap langit lalu bertanya, bisakah sesuatu jatuh dan membuat lubang sebesar itu? Jika sesuatu jatuh dan keluar, tidak seperti itu. Apa yang bisa membuat lubang sebesar itu? Tidak mungkin menghancurkan kediaman Qingya ke langit. Ye Chen mendengar ucapan itu dan mengangguk, seberapa besar lubang itu, seberapa mengerikan benda yang jatuh itu. Pasti tidak sesederhana 3.000 li. Pasti akan memengaruhi seluruh kediaman Qingya. Terlebih lagi, bagian yang ambles itu pada dasarnya datar, seolah-olah dipotong dengan pisau, dan tidak ada retakan di sekitarnya. Sungguh aneh, sungguh fantastis, seru Liu Piaoyue. Ye Chen berkata, sepertinya hanya setelah turun ke bawah, baru bisa tahu seperti apa situasinya. Ye Chen melihat sekeliling dan tidak melihat murid dari sekte lain. Dia berpikir bahwa, selain Yizu dari negara awan senja, dia mungkin sudah lebih awal. Dia juga mendengar bahwa setelah berita itu menyebar, orang-orang Yi tiba di sini pertama kali, dan kemudian memasuki bawah tanah. Sekarang mereka telah berada di sana selama sekitar 1 hari, dan tidak ada berita. Setelah mendengar berita itu, Ye Chen berkata kepada Liu Piaoyue, ayo turun dan lihat. Liu Piaoyue mengangguk, dan kemudian mereka bergegas ke tanah di hadapan semua orang. Lubang itu terlalu dalam untuk melihat dasarnya, dan saya tidak tahu seberapa dalamnya. Ye Chen dan Liu Piaoyue terbang turun bersama, berpegangan tangan. Setelah terbang sekitar setengah jam, tampaknya mereka akan mencapai tanah. Dengan kecepatan mereka dapat terbang puluhan ribu mil dalam waktu setengah jam. Ye Chen merasa luar biasa bahwa lubang itu begitu dalam. Ketika Ye Chen dan Liu Piaoyue mengira mereka akan melihat tanah, mereka menemukan bahwa itu bukanlah tanah di bawah, melainkan awan kabut. Mereka diselimuti kabut, dan tidak ada yang terlihat di depan mereka. Meskipun itu hanya sesaat, tetapi dalam situasi yang aneh dan tidak diketahui seperti itu, semua orang akan merasa takut, karena mereka tidak tahu apakah bahaya akan datang. Begitu datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam sekejap, dunia di depan Ye Chen dan Liu Piaoyue berubah total. Mereka tampaknya telah datang ke dunia lain, di mana ada matahari dan gunung, yang merupakan benua lain. Tempat apa ini? Liu Piaoyue berkata dengan heran. Ye Chen melihat sekeliling. Dunia itu jelas bukan tanah tempat ia tenggelam, kemana perginya daratan itu setelah tenggelam. Apakah itu hilangnya yang misterius? Ye Chen membawa Liu Piaoyue ke suatu arah dan berjalan dengan hati-hati. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang aneh. Namun, Ye Chen merasa bahwa roh abadi di dunia ini sangat kaya, yang setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang di atas. Tidak mengherankan bahwa akan ada gas abadi dari lubang itu. Sekitar setengah jam setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue pergi, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Kemudian ada 20 atau 30 orang dari segala arah. Semuanya bersenjata tombak, berwajah polos dan terbungkus bulu binatang. Mereka mengenakan pakaian aborigin primitif. Ye Chen merasakan napas orang-orang ini. Kekuatan orang-orang ini berada di alam Xuanxian. Dia terkejut bahwa orang-orang ini begitu kuat. Siapa kamu? Mengapa membunuh anggota suku kami? Pada saat ini, salah satu suku aborigin primitif terkemuka membentak. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama tercengang. Kapan mereka membunuh orang-orang aborigin primitif ini? Seharusnya itu adalah orang-orang sayap. Ye Chen tampaknya ingin mengerti, berbisik di telinga Liu Piaoyue. Liu Piaoyue mengangguk setuju dan berkata, tidak mungkin salah. Hanya orang bersayap yang datang. Mereka pasti telah membunuh mereka. Orang-orang ini tidak melihat orang Yi. Mereka melihat kita dan mengira kita yang membunuh mereka. Ye Chen berkata kepada pemimpin suku aborigin primitif, kami baru saja datang ke sini, dan kami tidak membunuh orang-orangmu. Mereka yang membunuh orang-orangmu adalah orang-orang bersayap yang datang lebih awal dari kami. Orang-orang bersayap dan orang-orang bersayap adalah manusia burung. Mereka berada ratusan ribu mil jauhnya dari kita. Tidak mungkin mereka datang ke sini untuk membunuh orang-orang kita, kata suku aborigin primitif pertama. Ye Chen mendengar ini, tercengang, ada burung dalam keluarga ini.
Mereka yang bersayap disebut orang bersayap. Mereka bersayap, tetapi tubuh mereka adalah tubuh manusia. Ye Chen menjelaskan, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Pasti ada suku besar di belakang orang-orang ini. Mereka hanya beberapa orang di suku itu. Jika kita membuat keributan besar dan membangkitkan orang-orang kuat dari suku ini untuk keluar, pasti akan ada perang besar, dan itu akan lebih merepotkan saat itu. Omong kosong, hari ini kalian harus menerima hukuman dari suku Hui kami. Begitu pemimpin suku aborigin primitif itu mengayunkan tombak mereka, yang lainnya bergegas maju bersama. Ye Chen melihat bahwa orang-orang ini tidak masuk akal, jadi dia tidak sopan. Napasnya keluar dari seluruh tubuhnya dan tinjunya melambai. Hanya ketika dia mendengar suara benturan yang tajam, semua tombak di tangan suku aborigin itu patah. Jika aku membunuh orang-orangmu, aku tidak akan berbelas kasihan sekarang. Kalian sudah mati, jadi kalian harus memikirkan siapa binatang buas itu. Ye Chen selesai berkata, membawa Liu Piaoyue ke tubuh terbang untuk pergi. Setelah memikirkan perkataan Ye Chen, dan melihat ke arah kepergian Ye Chen, manusia aborigin primitif pertama itu berkata dalam hati, sepertinya mereka bukan mereka yang sebenarnya. Apakah mereka benar-benar manusia burung? Setelah terbang jauh, Ye Chen melihat sebuah suku yang sangat besar. Cakupan suku itu relatif besar. Ye Chen merasakan napas orang-orang kuat di suku ini, dan tidak berani tinggal terlalu lama, jadi dia ingin segera pergi. Namun, pada saat ini, napas yang kuat mengunci Ye Chen. Ye Chen merasakan napas yang kuat itu menyelimutinya, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah. Mengapa kamu menyerangku? Aku sepertinya tidak menyinggung yang mulia, bukan? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dari suku itu terdengar suara yang kuat, kamu bukan anggota keluargaku. Mengapa kamu berada di wilayah kami? Apakah kamu cocok untuk tujuanmu? Apakah mereka mata-mata dari suku lain? Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti ada banyak suku di sini, dan sering terjadi pertempuran. Ketika orang-orang kuat dari suku ini menemukannya dan mengira dia adalah anggota suku lain, mereka hanya menatapnya. Ye Chen berkata, aku bukan mata-mata suku lain. Aku hanya lewat. Tidak bisakah aku lewat? Suara berat itu berkata, lewat, turun lagi. Setelah suara itu selesai, ada kekuatan yang menarik Ye Chen dan Liu Piaoyue ke arah suku itu. Kecepatannya sangat cepat, dan Ye Chen tidak dapat melepaskan diri, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkorban ke sisi lain perahu. Ye Chen dan Liu Piaoyue jatuh ke dalam suku itu, dan banyak penduduk asli primitif mengepung Ye Chen dan Liu Piaoyue pada waktu Dun.